Memang rumput odot ini satu kali tanam panen selamanya. Mungkin bisa juga, namun juga perlu perawatan sedikit. Bikin sebagian orang perawatan sedikit itulah yang bikin susah nampaknya lur. Karena terlalu mengharapkan untuk pertumbuhannya saja, hanya tahu tinggal panen, kebanyakan seperti itu. Ya, selamat siang dulur-dulur, jumpa lagi di channel Anak Magang. Ya, seperti biasa kita ngarit lagi. Ini di bagian yang kita pupuk dengan trik gitu. Ya, inilah dia bentuknya sampai yang di ujung sana nanti. Ya, ini telah kita arit dulu satu gulung. Ya, inilah dia bentuknya lur. Ini kita arit dari sini sampai ke ujung situ, itu telah dapat satu gulung seperti yang ini. Ya, inilah dia telah satu gulung, dan juga kita perlihatkan langsung pertumbuhan dari satu baris isi 7. Ya, inilah dia, sudah hampir 1 minggu lebih umurnya, sekitar 10 hari, dan yang di sana masih seminggu, dan yang di sini 3 hari dan baru mulai tumbuh nampaknya ya lor. Ya, itulah keunikan dari sistem tanam kita yang satu baris memanjang saja. Bisa dilihat sampai ujung, dan yang sebelah sini sudah mulai tumbuh. Ya, inilah dia. Ini karena lalu hewan ternak ya, seperti anjing-anjing liar. Ini bisa dulur-dulur tengok sendiri jalannya ke sini ya, ke dalam kebun jagung. Ya, inilah dia lor. Kita bahas tentang keunggulannya. Dari pertama kali kita tanam, itu kita buat parit kecil panjang ya, mungkin kedalamannya sekitar 7-10 cm. Ya, cara tanamnya namun sudah kita jelaskan dan kita perlihatkan di pertama kali kita tanam ya. Kita perlihatkan cara-caranya saja lagi. Kita buat parit memanjang, kita masukkan pupuk kandang. Pupuk kandangnya yang saya pakai di sini adalah kotoran kambing yang kering, namun juga saya haluskan ya, karena sudah lama disimpan. Akhirnya sudah bisa dalam bentuk pasir, tidak butiran-butiran lagi. Kita kasih alas dulu menggunakan kohe kambing. Kohe ayam bisa, kohe sapi juga bisa. Untuk kohe sapi dan kohe ayam sebaiknya kita diamkan dulu itu setidaknya seminggu ya, dari awal kita ambil di kandang, sebelum kita jadikan alas untuk tumbuh. Ya, untuk selanjutnya kita susun 7 batang dalam satu baris. Maksud dari 7 batang itu 5 yang kita utamakan untuk tumbuh, 2 itu sebagai cadangannya. Jadi pokoknya setelah kita tanam itu semuanya, jika tumbuh semuanya bagus, kemungkinan tergantung umur bibit ya. Umur bibit yang bagus, nanti pertumbuhannya akan tumbuh semua dari bibit odotnya itu. Setelah tumbuh semua, jadi istilahnya satu baris isi 7 itu 5 yang wajib tumbuh, 2 kiri kanan itu untuk jaminan atau pengganti yang mati. Ya, untuk yang mencoba nanti mungkin bisa dilihat penampakan tumbuhnya. Ya, perawatannya langsung kita bahas juga. Ketika umur rumput odot itu setelah sebesar ini, yang barisan yang kosong ini atau jalan kita ngarit itu, antar bedengan itu sebaiknya kita babat menggunakan mesin rumput atau bisa juga dengan cangkul. Ya, untuk umurnya sudah hampir 21 hari bisa kita lakukan pemupukan. Kebanyakan yang saya lakukan itu di usia rumput odot 3 minggu. Berarti lebih tinggi dari yang sekarang ini lor. Baru kita pupuk. Setelah kita pupuk, awalnya kita bersihkan dulu ini jalan tengah, kita babat, lalu baru kita pupuk yang barisan ini. Nanti pertumbuhannya jauh lebih cepat odot ini daripada rumput yang di sini lor. Ya, untuk pertama kalinya
saya lakukan itu panen perdananya itu 2 bulan. Istilahnya bisa dulu kita ambil bibit atau membuat rumputnya ini jauh lebih tua lur. Ya, setelah 2 bulan kita panen, kita dapat bibit yang pertama dan yang kedua rumput. Setelah itu baru kita lakukan pendakian tanah atau diuruk. Ya, sebelum diuruk kita gemburkan dulu yang kiri dan kanannya. Itu juga bertujuan nanti ketika musim hujan air tidak menggenang di atas rumput odot. Kebanyakan seperti itu. Dibuat datar saja dengan tanah ini. Nanti jika daerah kita itu rawan genangan, nanti rumput odotnya banyak yang mati membusuk. Ya, ada juga anggapan yang lainnya, ketika rumput odot ini terlalu rimbun, lebih banyak batangnya yang kecil. Itu hanya jika dilihat dari lapangan, kemungkinan paling banyak yang kecil itu perbandingannya 80-20 lah lur. Ya, 80% banding 20%. Ya, karena pertumbuhan rumput odot ini serentak, karena kita aritnya rata, jadi tumbuhnya rumput odot itu serentak ke atas. Jadi tidak ada meninggalkan yang kecil. Meskipun ada yang kecil, penyebabnya itu dia terlambat tumbuh lur. Ya, kita perlihatkan di sini. Ya, penyebab rumput odot itu yang kecil misalnya seperti ini. Ya, ini ada yang mati ini karena apa? Pengaruh musim hujan juga. Ya, kita praktekkan seperti ini. Karena penyebab yang kecil itu, misalnya satu tumbuh dari tanah seperti yang ini. Namun adiknya nyusul tumbuh satu lagi lor, karena rumput odot memiliki ruas yang sangat rapat. Ya, kita perlihatkan ruasnya itu seperti yang ini. Ya. Ya, ini adalah tunas dari rumput odot. Dan di balik yang ini juga ada tunasnya. Jadi seperti yang di bawah ini ada tunas. Kita arit di sini. Jadi yang di sebelah berlawan arahnya juga ikut tumbuh. Kebanyakan seperti itu. Ini bisa dilihat pertumbuhannya serentak. Jadi ketika kita panen itu dapatnya jauh lebih banyak lor. Biarlah meskipun ada yang kecil-kecil seperti ini juga tetap akan dimakan sama ternak kita. Ya, akan kita arit lagi satu gulung. Karena kebutuhan kita 2 gulung selama 3 hari sekarang. Ya, ini dia satu gulung seperti ini sebelum diikat. Karungnya masih tetap ya, masih karung dari konsentrat pakan ayam petelur. Ya lor, akan kita ikat dulu yang ini. Ya lor, 2 gulung telah selesai kita arit. Inilah dia. Ini panjangnya setidaknya ada 8 meter. Mungkin hanya 6-7 meter yang bersih ya, karena bedengan ini belum sampai 1 meteran. Ya, telah kita dapat 2 gulung seperti yang di sini. Ya, awal kita arit di sini sampai ke yang di sana. Ya, inilah dia, semakin lama bedengan kita memang semakin lebar lor. Jadi kita menimbun bedengan itu tidak yang di atas, namun yang di pinggir ini saja. Di atas itu tidak perlu terlalu banyak. Ya, seperti yang di sini. Inilah dia. Ini sudah turunnya dari bedengan yang awalnya di atas seperti yang di sini. Lama kelamaan odot itu akan tumbuhnya ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, dan disitulah kita kasih dia tanah lagi untuk media tumbuhnya. Ya, untuk yang di atas nanti dia akan mencoba tumbuh turun lor, seperti itu. Ya, untuk yang paling atas seperti yang di sini juga tidak perlu kita timbunnya terlalu banyak. Ya, supaya itu tanah yang kita timbun itu juga tidak terlalu banyak terpakai ya, supaya pertumbuhannya tetap optimal. Itu pokoknya rumput odot itu tertimbun sedikit saja itu sudah cukup. Setidaknya mungkin tertimbun ketebalan tanah paling tidaknya setengah senti, itu sudah cukup itu loh. Ya, mungkin seperti ini kita ibaratkan saja.
kita ambil tanah ini saja, yaitu bisa dulu-dulu tengok sendiri ini, yang ini paling tidaknya kita timbun seperti ini saja, tipis. Jadi itu telah mengasih tempat untuk tumbuhnya ya, media tumbuhnya. Jadi itulah nanti yang akan membuat rumput odot itu tumbuh besar lagi ya. Semakin tinggi itulah yang menyebabkan odot itu batangnya semakin kecil, karena dia tidak memiliki media untuk tumbuh ya. Jika ingin melakukan pendakian atau uruk itu, setidaknya di uruk itu paling cepat itu 3 kali kita arit, paling lama itu 1,5 tahun, 6 bulan, berarti 6 kali periode arit baru kita lakukan uruk atau pendakian tanah atau pembedengan itu ya. Karena nanti odot yang paling pinggir seperti yang barisan ini tumbuhnya akan seperti itu. Jadi kita kasih nanti ini semakin tinggi jadinya lur. Dan juga saat pemindahan nanti, jika kita ingin membagi ini kan bedengannya sudah besar, jadi akan kita bagi 2, jadi bisa kita ambil sebagian ya. Seperti itu saja bentuk pertumbuhan dari rumput odot ini. Sebenarnya rumput odot ini bisa kita akali untuk perkembangannya. Nah, kita lihat dari tengah, bisa dilihat bagaimana manfaat pembedengan itu, yaitu tanah yang belum kita ambil masih ada. Nanti jika sudah rapat dengan barisan yang ini, nanti akan kita ambil yang di sini, yang ada di barisan yang ini lor ya. Jika kita ngambilnya nanti sebelah sini, ini ke sini, jadi kita ambil nanti menggunakan cangkul dan kita tanam menggunakan sistem poles ya. Jika itu sistem poles itu juga pertumbuhannya juga sangat cepat, lebih cepat dari kita tanam bibit. Setelah kita tanam dengan tanah, kita buatkan paritnya atau lubangnya, kita timbun sedikit. Setelah itu usia arit yang pertama itu baru kita arit dan kita timbun lagi menggunakan tanah, langsung kita pupuk. Nanti hasilnya akan seperti ini lagi ya, sebelum akar dari yang poles itu bertemu dengan tanah yang baru. Nah, jika sudah seperti itu, rumput odot ini tinggal kita nanti saja lagi lor untuk panennya. Lebih mudah rumput ini dibandingkan jenis rumput yang lain ya. Rumput odot paling tinggi usia segini sudah kita arit. Berbeda dengan rumput gajah, pakcong, memang usia yang paling cepat diarit itu memang odot. Katanya ada yang bilang pakcong itu lebih cepat, 40 hari juga bisa diarit, bisa. Namun untuk pertumbuhan kedepannya apa tetap sama atau bagaimana itu belum ada kita lakukan pembuktian. Dan ini rumput odot ini mungkin 2 kali arit lagi kita lakukan pendakian tanah lagi. Ya lor, seperti ini, itulah kira-kira penjelasan sedikit tentang rumput odot dan manfaat pembedengan itu. Inilah dia. Jadi kita berada di bedengan paling tengah. Bisa dulu tengok sendiri rumput odot yang belum kita arit itu, dia ada di pinggir yang pertumbuhan tunas baru, dan yang di tengah tetap tumbuh. Jarang-jarang pun tidak masalah, namun dia nanti akan mulai rimbun kembali lur. Istilahnya ada kekosongan di tengah dari rumputnya ini, otomatis dia akan berjalan tumbuh ke situ lagi. Jangan ragu, memang rumput odot ini 1 kali tanam panen selamanya. Mungkin bisa juga, namun juga perlu perawatan sedikit. Bikin sebagian orang perawatan sedikit itulah yang bikin susah nampaknya lur, karena terlalu mengharapkan untuk pertumbuhannya saja, hanya tahu tinggal panen. Kebanyakan seperti itu. Rata-rata yang membeli bibit dengan saya juga beranggapan seperti itu. Kok punya saya tidak seperti punyanya abang atau mas, dia bilang gitu kan. Karena di Minang ini bahasa abang atau mas itu udah, atau bang bisa juga ya. Dan
langsung kita bawa ke sini untuk prakteknya lur, bagaimana caranya menanamnya kayak gini ya. Nanti dibilang juga pembohongan publik lah. Ini real, kita tanam dari awal sampai panen, sampai bosan kita panen, tetap kita panen ya lur. Kita lanjutkan lagi ngangkatnya.